Selamat datang di lab rahasiaku. Kau sudah mencari UFO selama 3 bulan tanpa hasil. Teleskopnya harus lebih besar. Walau kau sudah lihat benda aneh yang kau kira UFO. Lalu satu kesalahan kecil terus kenapa? Jangan sedih, 90% penampakan UFO ternyata helikopter atau awan lentikular atau planet Venus. Mengapa tertarik pada UFO, adik kecil? Mau jadi yang pertama berkomunikasi dengan makhluk hidup dari dunia lain? Tidak, aku mau pelajari semua tentang alien. Jadi saat mereka mendarat, aku siap. Melawan mereka sebelum mereka kuasai planet kita. Bagaimana kalau alien itu punya 12 lengan? Dan mulut besar? Dan napas penghancur? Karena itulah aku harus siap. Majulah alien nakal. Sudah kubilang alien itu tidak nyata. Tunggu, apa itu? Itu UFO. Bukan, kurasa itu komet. Tunggu, tak ada ekor. Pasti asteroid. Benda langit dari batu dan logam yang mengitari matahari. Wah, mengapa dia mendekat? Kalau itu meteor, dia akan terbakar habis di atmosfer. Kecuali itu meteorit. Menurutmu alien yang melemparnya ke kita? Tidak, ini pecahan dari tabrakan antar asteroid, seperti semua meteorit. Ayo, bawa ke lab untuk dianalisis. Keren kan? Asalnya dari antariksa. Menurutmu ini radioaktif? Tidak, meteorit bahkan tak seradioaktif batuan bumi. Temuan ini akan kalian namai apa? Sebut dia Bernis. Jadi, untuk memberinya nama ilmiah yang layak, pertama kita harus menentukan komposisinya dulu. Tepat 1,32 kilogram. Sungguh? Kawan, batu ini tampaknya dilapisi komponen asing yang hanya tampak di bawah sinar ultra ungu. Biar kulihat lebih dekat. Giliran. Aku mau pegang. Hei, jangan dorong. Itu jangan jilat. Aku selalu suka tikus Belanda. Dia mau makan ikan kita. Santai, dia mau bermain. Santai. Jangan suruh orang yang alergi bulu pengerat untuk... Santai. Tolong tangkap alergen berjalan itu. Vermilion. Kurasa kita gagal menemukan bahan meteorit ini. Tidak. Kalian belum gagal. Kalian hanya menemukan banyak cara yang tidak berhasil. Semua tergantung cara pandang kalian. Tentu saja. Jadi bilang komponen asing tampak di sinar ultra ungu. Coba kita paparkan pada radiasi ultra ungu. Bertahap tentu saja. Oh tidak! Jangan cemas. Puki baik-baik saja. Puki, kita harus menyebutnya Hacil, bandel. Bagaimana kalau Butch? Atau Dash, julukan putra pertamaku, Thomas Junior. Terdengar bagus. Keren. Iya, Ya, bagus. bagus. Des, kalau begitu. Nah,
Apa penyebab percepatan pertumbuhan ini? Yang benar adalah berapa lama sampai Ken sadar dia mengunci dirinya di ruang vakum. Jawaban 5,2 detik. Sekarang tolong fokus pada masalah sebenarnya. Stop! Kau menakuti Des! Des baru makan ruang kristal kita. Kinetoskopku habis. Tidak, jangan koleksi buku komikku. Kena. Kalau Des terus tumbuh, lab kita akan hancur. Kalian, kejarlah Des. Aku dan Ken akan cari solusi pertumbuhannya. Kita harus belajar tentang pertumbuhan tak biasa pada pengerat. Sheila punya hamster. Bagaimana kau bisa tahu? Karena aku yang memberinya agar dia menyukaiku. Ya, setidaknya kau tak mengirim permen dalam kotak hati. Bonjour, Ken. Terima kasih permennya. Mon Dieu, apa yang terjadi pada lab rahasia? Katakan saja, kami punya peliharaan baru. Lalu, kami melihatnya di bawah sinar ultra ungu kuat. Oh, radiasi ultra ungu bisa menyebabkan banyak efek biologis. Seperti membuat hewan tumbuh. Mewi, kalian bermasalah dengan mutasi. Mutasi? Benar. Dan ilmuwan terbaik untuk membahas mutasi adalah Seymour Benzer. Seymour Benzer? Oke. Kami akan kembali dalam 16 menit. Murid baru, tepat waktu untuk mencicipi resep baruku fondue coklat ala Kazu Marzu. Boleh kami tanya pertanyaan bodoh? Tentu saja, seperti prinsipku, tanyakan pertanyaan bodoh dan kau dapat jawaban menakjubkan. Bisakah sinar ultra ungu mengubah tikus Belanda menjadi monster? Tentu saja, menurut teori. Bayangkan bola keju kecil lezat ini sel dalam tubuh kalian. Setiap sel punya DNA, informasi genetis yang menentukan warna mata, rambut, bahkan ukuran telinga kalian. Paparan senyawa kimiawi atau radiasi seperti sinar ultra ungu bisa mengubah DNA dan mengubah sel. Menghasilkan mutasi. Lezat. Seberapa cepat mutasi bisa terjadi? Mutasi sel perlu beberapa tahun, kecuali ada yang percepat prosesnya. Meteorit! Pasti meteoritnya mempercepat efek mutasi. Menyebabkan percepatan pertumbuhan. Aku tidak paham omonganmu wanita muda, tapi seperti prinsipku, ikuti instingmu. Terima kasih. Ken, kita harus membuat alat untuk membalik mutasi. Ya, untuk mencipta, kalian perlu imajinasi bagus dan tumpukan sampah. Ya, sampahnya sudah tersedia. Pasti ada cara membalikan efek ultra ungu digabung dengan elemen asing meteorit. Oh, tidak. Tikus Belanda suka terowongan. Dia hanya mau bermain. Dan itu memberiku ide. Jadi, kami punya solusi. Semoga kau di mana? Kami ada di 41 derajat utara, 74 derajat barat. Gunakan palunya, Ken! Ken! Jangan, itu batuan tarik saku. Jadi, beberapa komponen asing di meteoritmu bergabung dengan sinar ultra ungu. Mengubah Des menjadi itu. Maaf, Bernice. Jangan sakiti Des. Ini bahkan tidak geli.
yang kurang berbulu seperti tabung reaksi? Maskot, ide hebat. Bagaimana kawan? Ya, Aku setuju. aku juga. Hachiu. Sebaiknya aku membeli pil alergi. Jangan kemana-mana, ada episode berikutnya setelah ini. Kadang aku merasa seperti Upik Abu. Aku terkesan dengan kalian. Angie, kau jago kimia. Terima kasih Pak Edison. Bagaimana dengan keahlian Jedi dalam plasmatron? Dan Nikki jenius dalam genetika. Dan Ken ahli matematika. Dan ahlinya komik. Tapi kami tidak bisa lupakan anggota terpenting tim ini. Ava, komputer brilian yang membawa Pak Edison. Kalian tidak melupakan sesuatu. Ya, saatnya makan malam. Apa hanya ini peranku bagi kalian, penghasil burrito? Ya, bereskan saja lab ini sendiri. Aku akan cari pekerjaan penting yang lebih dihargai. Malam di kota sangat sepi, jalanan penuh kekosongan. Dan aku memulai hidup baru, merasa kosong. Kesepian. Hei, kau perlu diselamatkan. Di Robotroni Logic, robot memberani kami menangani segala macam bahaya. Iya, pekerjaan di mana aku akan dihargai. Di mana Von Bolt? Dia bilang sesuatu tentang ganti oli. Atau ganti underdeal? Pokoknya ganti sesuatu. Aku Madge. Perlu apa? Aku kemari untuk jadi robot penyelamat. Maaf sayang, tak ada lowongan. Oh, baru ada lowongan. Ini. Pekerjaan lamaku payah. Aku mau dihargai, melakukan hal-hal penting. Jadi, apa pekerjaan pertamaku? Bersihkan tempat ini. Mirip kandang babi. Penyelamatan Robotroni Logic, tambang rubuh. Konyol sekali kalau mau ke sana. Von Bolt, giliranmu. Kemana aku pergi? Bukan kata sayang, bawah. Akhirnya, pekerjaan yang bisa kubanggakan. Jangan takut, aku datang. Cepat semua keluar. Yeay, pahlawan kita. Von Bolt, pergilah ke proyek jalan tol. Ada kebakaran dekat tumpukan dinamit. Aku selalu bilang, kantor berantakan itu penanda pikiran yang sibuk. Tapi tidak ada pikiran yang sesibuk ini. Ada yang melihat Von Bolt? Tidak. Temukan dia sebelum wastafel ini jadi hidup. Sukses, apinya padam. Pak, mau kutraktir makan siang? Tidak, terima kasih. Saat ini aku masih kenyang. Von Bolt, ada pembersih jendela menara Windy Top yang bermasalah. Von Bolt punya GPS, jadi dia di mana? Dengan 30 satelit GPS di atas kita hanya perlu 4 untuk temukan di mana dia. Kak, tidak ada yang merespon. Mungkin karena bintik matahari. Jadi, buka atap kacanya. Apa yang kau buat? Teropong lubang jarum. Lubang ini memfokuskan sinar matahari seperti lensa kamera. Cara aman untuk lihat bintik matahari.
Ku selamatkan kau. Terima kasih. Tapi kalau aku tidak menyelesaikan jendela ini, aku tidak dibayar. Akan ku selesaikan untukmu. Tinggal satu noda lagi. Tidak! Jangan pernah menatap langsung matahari, hanya memakai teropong lubang jarum seperti ini. Bintik matahari itu badai di matahari, mengeluarkan partikel bermuatan yang mengganggu komunikasi dan mematikan satelit. Sudah cukup, aku berhenti. Jadi GPS kita tidak bisa menemukan Von Bolt. Kita bisa gunakan, seperti yang kalian bilang, gaya lama. Atur, jendela realitas virtual ke tahun 585 sebelum Masehi. Siapa yang pelajari sains saat itu? Filsuf Yunani, Thales. Beberapa menyebutnya Bapak Sains. Perjalanan ini perlu waktu 7 menit. Sampai Terima jumpa. kasih. 1, 2, 3, 4. Permisi, apa kau Telis? Filsuf dan ahli matematika 9, 10, 11, 12. disebut Bapak Sains? Hus, aku sibuk. Bayangan ini panjangnya 73 meter. Kalau begitu, piramida ini tingginya 146 meter. Benar. Bagaimana kau bisa tahu tanpa ponsel cerdas? Tinggiku 1,8 meter, tapi bayanganku hanya 90 cm. 3 dikali 2, itu tinggiku. 73 meter dikali 2, itu tinggi piramida. 146 meter. Keren, bagaimana kau yakin? Tentu saja, segitiga besar dan yang kecil sudutnya sama. Jadi berapapun tingginya, pasti selalu 2 kali bayangannya. Namanya triangulasi. Kau bisa temukan apapun dengan segitiga yang tepat. Itu yang kami perlu ketahui. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kalian pelajari dari Thales? Triangulasi. Dan cara menemukan Von Bolt. Kita bisa terima sinyal GPS Von Bolt di luar. Jalanan ini bisa jadi dasar segitiga kita. Jadi, ambil antena terarah ke ujung barat Jalan Murray. Ken, ambil ke ujung timur. Sinyal Von Bolt datang dari arah 31 derajat utara timur laut. 31 derajat, Niki. Bagaimana denganmu, Ken? Aku dapat 315 derajat barat laut dan tatapan orang-orang. Dan di puncak segitiganya ada Von Bolt. Dia di menara Windy Top. Oh tidak, kita terlambat. Tidak, kalian tepat waktu. Angkat kepala, ya. Von Bolt, senang sekali kami menemukanmu. Sungguh? Pulanglah. Mengapa? Tak ada yang membuat burrito sepertimu. Dan labnya kacau, Bung. Oh, tolong kepalaku. Dan sekarang aku pergi lagi. Kau tak ikut pulang bersama kami? Untuk apa? Kalian hanya akan menyanyiakanku lagi dan lagi. Apa maksudmu? Al Widersen, aku mau berhenti lagi. Wah, dia tidak pernah semarah itu. Ya, mungkin kita tak menghargai dia. Dan karena dia punya pekerjaan penting, kita bisa suruh dia apa lagi? Kembali dan merawat kita. Kita harus mendapatkan Von Bolt kembali. Ayo kita beri dia pekerjaan yang penting. Jadi, kita kirim sinyal SOS dan diselamatkan oleh Von Bolt sebelum para kru selesai makan siang. Ayo! Ya, kalau kita mau Von Bolt kembali, dia harus merasa diperlukan. Ini tidak sesuai prinsipku, tapi... Aku juga. Rencana bagus, jadi. Ini sangat berhasil. Kurasa ini beton cepat kering. Jadi... Saatnya bersantai. Von Bolt, penyelamatan di situs konstruksi suram kotor. Banyak anak terjebak di lubang. Burrito? Hah?
Bagaimana bisa tetap hangat? Apa ini semacam lelucon? Awalnya begitu, tapi kami sungguh terjebak di beton. Maaf, kami menyanyiakanmu. Maaf, kami selalu mengacau. Dan maaf, aku mengikat tali itu ke tuas rem. Harus kuakui, anak-anak lab rahasia kena masalah paling menarik. Bob, semoga kau baik-baik saja. Burrito kalian hancur. Siapa peduli? 2, 4,